Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aji Pangestu Agustiawan, NIM 193111192. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam atau peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 tokoh atau 4 sahabat Nabi, 4 sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW tentunya. Di sini perjalanan dari keempat sahabat ini sangat menginspirasi sekali bagi umat Islam, bagi perkembangan Islam yang saat ini sudah berkembang pesat di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia. Peran keempat khalifah ini sangatlah penting, karena ketika Nabi Muhammad sudah wafat, digantikannya kepemimpinan Islam oleh 4 tokoh ini yang dikenal dengan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada nama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan kepemimpinannya yang begitu sabar, begitu luas. Beliau sangat nurut sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia merelakan semua hartanya demi untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq, beliau dikenal sebagai sifatnya yang begitu tegas, orang yang sangat berani, orang yang sangat kedermawanannya luar biasa. Beliau juga berkeadilan, berwibawa, dan lain sebagainya. Perannya di dalam perkembangan atau perjalanan Islam di masa itu, Abu Bakar yaitu melakukan sebuah perluasan wilayah dan pengumpulan mushaf Al-Quran, membuat bait mal dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga terdapat prestasi dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini. Beliau juga mendapatkan tantangan juga saat berdakwah, yaitu munculnya orang-orang murtad, yaitu orang-orang yang pada dahulu itu sudah masuk agama Islam, setelah itu murtad dan tidak memeluk agama Islam kembali. Aktifnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu, orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau yang dikenal juga nabi palsu itu juga sangat banyak. Dalam upayanya, Abu Bakar As-Siddiq itu juga membentuk sebuah lembaga atau sebuah parlemen untuk memerangi nabi-nabi palsu tersebut, begitu, dengan cara yang baik tentunya ya. Serta adapun juga pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, serta banyaknya orang yang ingkar membayar zakat dan lain sebagainya. Bukan hanya membayar zakat saja, akan tetapi rukun Islam saja pun banyak ditentang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang kedua ada nama Umar bin Khattab ya. Siapa yang tidak mengerti tentang Umar bin Khattab yang begitu terkenalnya, bahkan menurut suatu cerita, yaitu cerita Islam ya, tentunya kita sering dengar bahwa Umar bin Khattab adalah sosok orang sahabat Nabi yang dulunya memerangi Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan memeluk agama Islam dan menjalankan semua syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, Umar itu pada saat
masuk pertama kali menjadi Islam, beliau sangat mengucapkan terima kasih. Beliau sangat bersyukur sekali bisa beriman, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi andalan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hal. Tentunya Umar ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling tegas di antara yang lainnya, karena beliau menegakkan dengan kebenaran itu dengan suatu yang sangat tegas. Bahkan menurut suatu cerita pun setan-setan atau iblis pun takut kepada Umar bin Khattab ini, karena suatu ketegasannya beliau yang sangat sudah terkenal di semua orang, terkhususnya di orang Jazirah Arab pada masa itu, pada masa Khulafaur Rasyidin, atau baik pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang masyarakat Arab yang mendengar nama Umar, nah itu sudah pasti dia sudah mengetahui bahwa Umar adalah sosok yang bagaimana, dan Umar adalah bagaimana perannya di dalam membangun perkembangan atau membangun umat Islam di saat kepemimpinannya beliau. Beliau juga mengatur administrasi negara, lembaga-lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar bin Khattab, serta perkembangannya itu sangat baik sekali pada masa Umar. Saat itu juga Umar juga mengusulkan bahwa kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa terpisah-pisahnya ayat-ayat Allah atau ayat-ayat suci, baik itu di batu, baik itu di pohon, di daun, dan di lain sebagainya, untuk dikumpulkan menjadi sebuah mushaf, buku. Pada saat itu awalnya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mengkonfirmasi ya bahwa Umar bin Khattab itu memerintahkan begitu, akan tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah beramanah kepada beliau. Maka yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu memikirkan terlebih dahulu. Nah, sampai akhirnya pada suatu saat itu Abu Bakar As-Siddiq itu menyetujui pernyataan dari Umar bin Khattab tersebut, atau usulan dari Umar bin Khattab tersebut untuk menjadikannya tulisan-tulisan ayat Allah yang masih berantakan, yang masih terpisah-pisah, itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Serta di dalam ini Umar bin Khattab itu juga sangat berperan sekali dalam menegakkan kepertahanannya umat Islam menjadi kuat dan kokoh. Beliau itu adalah juga sahabat Nabi yang paling tegas, dan beliau pada saat peperangan pun beliau sangat membantu Nabi, garda terdepan dalam membela Nabi Muhammad SAW di antara di semua perangnya begitu. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan. Ya, siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Beliau yang sekarang kita juga mengenal bahwa Al-Quran itu juga ada mushaf Utsmani, sampai sekarang juga masih dipakai di berbagai daerah atau bahkan di seluruh dunia begitu. Sangat terkenal sekali ini mushaf Utsmani atau Al-Quran yang dicetak pada masa Utsman bin Affan begitu. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan ini juga banyak prestasi yang beliau tunjukkan untuk umat Islam, untuk perkembangan umat Islam agar menjadi lebih baik lagi di dalam berbagai bidang, yaitu adanya pelebaran suatu wilayah atau suatu masjid ya, itu ya, pelebaran masjid ya, wilayah Masjid Nabawi, serta perluasan wilayah di sebagian tempat, juga pembangunan angkatan laut
Dan yang paling terkenal adalah kodifikasi Al-Quran Mushaf Utsmani ini. Ya, bahkan adanya pembentukan kelompok yang untuk mengumpulkan, seperti adanya Zaid bin Sabit itu, untuk menulis Al-Quran dan mencetaknya menjadi satu. Nah, itu disusun dalam satu bahasa saja, dan dimunculkannya Mushaf Utsmani tersebut. Adapun juga di masa Utsman bin Affan ini, beliau mengalami kemunduran masa pemerintahannya. Itu adalah adanya nepotisme lamban dalam mengambil keputusan dan lahirnya kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak ini memberontak atau menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang terakhir ada tokoh Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam tokoh Ali bin Abi Thalib ini, beliau ini adanya terdapat kebijakan-kebijakan dalam masa pemerintahan Ali, antara lain yaitu memberikan sebagian besar gubernur yang diangkat pendahulunya Utsman bin Affan, kemudian menggantikannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan yang terakhir, yang mengenai kemunduran Khalifah Ali bin Abi Thalib ini disebabkan karena adanya peristiwa tahkim, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, sangat menarik sekali ya, bahwa keempat tokoh ini sangat berperan banyak di berbagai bidang, di berbagai aspek, sehingga memunculkannya ilmu-ilmu yang bisa kita petik, bisa kita pelajari, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.